Tuhan, kita pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, makasih, kami bersyukur Allah yang telah menganugerahkan kepada kami kesehatan dan kekuatan sehingga pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus yang tolong dan mencerahkan pikiran dan hati kami sehingga kami tidak hanya mendengarkan tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami, ya Allah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14 yang berbunyi, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tentunya kita sangat merindukan sebuah hal yang baik, merindukan hal yang terbaik, hal yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita jarang ya menginginkan barang, rumah, makanan yang kurang baik. Tentunya kita pasti merindukan, menginginkan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang baik yang bisa kita nikmati. Maka ketika kita berbicara mengenai hal rohani, tentunya kita juga menginginkan, merindukan adanya relasi yang baik, yang sempurna. Bahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun, tentunya kita merindukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan sempurna di hadapan Allah. Tetapi sangat disayangkan bagaimana ada satu fakta bahwa dosa itu hadir di dalam kehidupan kita, dan hal itu membuat kita mustahil untuk bisa sempurna di hadapan Allah, untuk bisa terus melakukan apa yang baik. Agaknya itu terlalu mustahil karena ada dosa di dalam kehidupan kita. Akan tetapi saat kita mengalami percaya, mengalami keselamatan, maka hidup kita mengalami pembaharuan di dalam Yesus Kristus. Allah menganugerahkan kepada kita sebuah pemulihan, kehidupan yang dipulihkan, bahkan relasi kita pun juga dipulihkan oleh Tuhan. Maka dengan adanya pemulihan itu, kita diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebuah kesempatan untuk bisa berelasi dengan Tuhan dengan baik. Bahkan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Maka hal itu juga yang ditekankan oleh Rasul Yohanes di dalam surat yang kita baca. Yohanes menekankan bahwa setiap orang yang telah percaya kepadanya memiliki sebuah relasi yang baik, ya, relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Bahkan Yohanes juga menekankan bahwa setiap kita yang percaya memiliki sebuah kesempatan untuk bisa menikmati hidup yang kekal. Artinya apa? Setiap kita memiliki hal yang paling utama, yang paling the best, yang paling sempurna yang bisa kita miliki, yaitu kita memiliki kehidupan kekal, memiliki relasi yang intim yang tidak bisa diputuskan oleh apapun juga. Kita memiliki kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Allah di surganya. Maka melalui status baru, melalui pemulihan inilah Yohanes memberitahukan kepada jemaatnya bahwa pada saat itu ketika jemaat mengalami pembaharuan identitas, maka di dalam diri jemaat itu memiliki keberanian
Untuk apa? Untuk datang berrelasi kepadanya. Dengan adanya pemulihan itu, jemaat diberikan oleh Allah keberanian untuk bisa menghadap di dalam doa-doa yang dipanjatkan. Jemaat diberikan keberanian. Bagaimana kalau kita melihat saat kitab Kejadian ya. Pada awalnya memang manusia memiliki keberanian untuk datang kepada Allah. Tetapi saat manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia mengalami ketakutan. Ya, mengalami ketakutan, kegentaran saat menghadap kepada Allah. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Allah dalam Yesus Kristus memberikan kepada kita semua orang-orang percaya, jemaatnya, kesempatan yang indah, bagaimana kita diberikan untuk bisa datang kepadanya dengan leluasa, tanpa lagi harus takut dan gentar, tetapi dengan keberanian kita bisa datang kepada Tuhan. Maka saya teringat akan sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang teolog, seorang pendeta yang bernama Timothy Keller. Ia menulis di dalam salah satu bukunya, ia mengatakan bahwa hanya satu pribadi yang berani membangunkan seorang raja pada pukul 3 pagi untuk meminta segelas minum, dan pribadi tersebut adalah anak. Kita memiliki akses tersebut. Artinya apa? Kita semua orang-orang yang percaya kepadanya memiliki akses, memiliki sebuah privilege. Bagaimana kita bisa datang meminta kepada Tuhan kita, kepada Raja kita, Raja segala raja, dimanapun, kapanpun kita bisa datang berdoa kepadanya, memohon pertolongan, memohon jalan keluar dari segala pergumulan yang kita hadapi. Jemaat Tuhan, kita memiliki akses, memiliki keberanian untuk bisa datang kepadanya. Saat kita percaya kepadanya, kita diberikan, dianugerahkan oleh Allah untuk bisa kapanpun dan dimanapun kita bisa datang berdoa, meminta kepadanya. Dan hal itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita di dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Allah peduli kepada kita, bahwa Allah mengerti, dan Allah tidak meninggalkan kita sedetik pun. Ada Allah yang mendengarkan keluh kesah kita, ada Allah yang mendengarkan pergumulan kita. Bahkan kalau kita mengingat di dalam Mazmur 23, ada Allah yang bersama-sama dengan umatnya melewati lembah kegelapan. Ada Allah yang bersama-sama melewati pergumulan kehidupan ini. Maka hal itu yang menjadi keyakinan dan pengharapan kita bersama akan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan hal yang kedua yang Yohanes tekankan di dalam bagian ini adanya perlindungan dan jaminan daripada Allah. Tidak saat kita meminta sesuatu kepadanya, Ia mengabulkan, Ia mengerti, dan Ia mengabulkan, tetapi asalkan itu sesuai dengan kehendak-Nya. Maka dalam kita memahami kehendak Dia, dalam kita memahami keinginan Dia, dapat kita lakukan melalui membaca firman Tuhan, bergumul secara pribadi di hadapan Tuhan. Artinya saat kita berdoa, bukan keinginan kita yang terjadi,
tetapi keinginan Allah itulah yang terjadi. Bukan untuk kepuasan diri kita sendiri, tapi kepuasan Allah. Itulah yang Yohanes ingin tekankan kepada jemaatnya pada saat itu. Cuma Tuhan seringkali yang menjadi permasalahannya adalah kita menjadikan Tuhan di dalam doa-doa kita, ya kita tanpa sadar menjadikan Tuhan itu sebagai tanda kutip ya, pembantu. Sebagai orang-orang yang harus membantu kita, orang-orang yang sebagai orang yang harus mengabulkan apa yang kita inginkan. Dan mungkin tanpa sadar kita kecewa, marah sama Tuhan ketika Dia tidak membantu kita, ketika Dia tidak mengabulkan doa kita. Cuma Tuhan itu adalah hal yang keliru ya. Bahwa saat kita berdoa kepada Tuhan, saat kita berharap kepada Tuhan, maka bukanlah keinginan kita yang paling utama, tapi haruslah keinginan Yesus Kristus, kehendak Dialah yang paling utama. Maka kita tidak akan kecewa, marah saat keinginan kita tidak diwujudkan, tidak dikabulkan. Saat kita berdoa tidak dikabulkan, kita tidak kecewa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada rencana Allah yang lebih indah daripada apa yang kita sampaikan di dalam doa kita. Cuma Tuhan, kita perlu kembali merenungkan akan doa kita di hadapan Allah. Ya, memang Dia adalah Allah yang peduli, adalah Allah yang mengerti akan kehidupan kita. Tetapi Dia bukanlah Allah yang harus menuruti apa yang kita inginkan, tidak ya. Tetapi malahan kitalah yang harusnya menuruti apa yang Dia inginkan. Maka dalam doa-doa pun kita haruslah juga mendasarkan keinginan kita pada keinginan Allah. Cuma Tuhan, kita perlu kembali merenungkan akan kehidupan kita, khususnya dalam doa-doa kita di hadapan Allah. Siapakah yang menjadi fokus dari doa kita? Diri kita sendiri atau Allah? Saat kita berdoa, bila kita meminta sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bila kita meminta hal sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, karena rancangannya itu sempurna di dalam kehidupan kita dan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Maka marilah kita terus beriman kepada Tuhan. Tidak kecewa, tidak mundur akan iman kita ketika Ia tidak mengabulkan doa kita. Cuma Tuhan, ada yang perlu kita pahami saat doa-doa kita ya seringkali mungkin tidak dikabulkan. Alasan yang pertama, mungkin saja doa kita berpusat pada diri kita sendiri. Kita ingin menghabiskan apa yang kita sampaikan itu untuk diri kita sendiri saja, tidak menjadi berkat bagi sesama. Maka tentunya Allah tidak menginginkan kita untuk menghabiskannya pada diri kita sendiri saja. Allah tidak ingin doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah pusatnya itu kepada diri kita sendiri. Tapi Allah ingin pusat daripada doa kita adalah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mungkin saja waktu kita dan waktu Tuhan itu berbeda ya. Mungkin saja kita menginginkan sekarang, tetapi Tuhan tahu mana yang terbaik, dan sesaja besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Maka di dalam doa-doa kita, mari kita terus menyandarkan pada waktunya Tuhan
bukan waktunya kita. Karena Dia yang lebih mengerti, Dia yang paling tahu manakah yang paling terbaik di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mungkin saja doa-doa yang kita panjatkan itu terlalu banyak, A, B, sampai Z, sehingga saat kita berdoa pada pokok doa di huruf Z ya, mungkin saja kita lupa bahwa pokok doa yang kita sampaikan di huruf A, B, C sudah dikabulkan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya yang perlu kita pahami, Allah tidak lupa, Allah tidak berkuasa, bukan ya. Tapi Allah berkuasa dan Allah tidak pernah lupa akan janjinya kepada kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah tidak pernah tertidur dalam kehidupan kita. Cuma Tuhan, sungguh ini adalah menjadi kekuatan bagi kita orang percaya dimanapun kita berada. Oh, ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Ada Allah yang tahu mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada Allah yang senantiasa mengerti pergumulan kita. Kenapa? Karena Dia telah pernah, Dia yang mulia turun ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa. Dan disanalah Dia mengerti dan memahami akan pergumulan kehidupan kita. Dia merasakan penderitaan, Dia merasakan apa yang kita gumulkan di dalam hidup ini. Maka Dia bukanlah Allah yang jauh di sana, tetapi Dia juga adalah Allah yang dekat bersama-sama dengan kita. Maka marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Di tengah kondisi dan situasi pada saat ini, mungkin hari-hari ini kita bergumul dengan hebat di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan meminta banyak hal, kesembuhan, ekonomi dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kita kecewa di hadapan Tuhan, marah, bahkan mundur akan iman kita ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kita perlu memahami bahwa ada rencana Allah yang lebih indah di dalam kehidupan kita. Ada sebuah pembelajaran yang Tuhan ingin sampaikan melalui doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Allah kita saat tidak mengabulkan doa kita bukan berarti Dia tidak berkuasa, tidak mendengar. Tetapi kita harus ingat bahwa ada rencana Allah, ada pembelajaran, ada pembentukan yang Allah ingin nyatakan melalui semuanya itu. Jemaat Tuhan, saya tidak tahu ya apa yang menjadi pergumulan, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin masalah-masalah yang bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini juga kita merasa sendiri, tidak berdaya. Mungkin saat ini kita merasa takut, khawatir akan studi kita. Tapi marilah kita mau terus berharap kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia peduli, mengerti akan kehidupan kita. Ada pertolongannya di waktu yang sempurna. Ada sebuah pertolongan yang begitu di luar ekspektasi kita. Dan disitulah kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak bisa kita prediksi. Allah yang tidak bisa kita pahami dengan otak kita yang terbatas ini. Maka
di tengah pergumulan kita hari ini, akan pekerjaan, akan studi, akan relasi, akan apapun yang kita gumulkan hari ini, saya mengajak kita untuk mau semakin dekat sama Tuhan, bukannya semakin jauh sama Tuhan. Karena hanya Dialah sumber kekuatan kita, karena hanya Dialah gembala kita yang baik, yang menjaga kita dan melindungi kita. Sungguh biarlah kita terus melekat kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang bukan hanya jauh di sana, yang menginginkan umatnya untuk hidup di dalam kekudusan, ketaatan, kasih. Tetapi Engkau juga adalah Allah yang dekat dengan kehidupan kami, yang mengerti akan pergumulan kami, yang peduli akan kehidupan kami. Tuhan, tolong kami ya Allah, di tengah banyaknya pergumulan kehidupan yang kami alami hari-hari ini. Mungkin ada sebagian orang percaya yang menghadapi pergumulan akan pekerjaan di tengah pandemi saat ini. Ada yang bergumul akan studi, akan skripsi. Bahkan ada yang bergumul biaya sekolah. Tuhan, biarlah di tengah pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami terus ya Tuhan dekat sama Tuhan. Biarlah kami terus melekat padamu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, ada rencana Allah, ada rancangan Allah yang begitu sempurna. Ketika kami merasa bahwa doa-doa kami tidak dikabulkan oleh Allah, biarlah kami Tuhan memiliki pemahaman bahwa ada rencana Allah yang lebih indah daripada apa yang kami sampaikan kepadamu. Tuhan, tolong kami, tumbuhkanlah, tambahkanlah iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pergumulan kehidupan kami di hadapan-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.